Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Vendra Ditya. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Potensi Utama, khususnya di bagian program studi Desain Komunikasi Visual. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Medan. Oke, langsung aja ya. Bangunan bersejarah di Medan. Salah satu bukti keberadaan sejarah itu adalah gedung-gedung tua dan kuno yang telah berdiri sejak zaman dulu sekali, dan merupakan saksi dari sejarah yang berlangsung di kota Medan. Kebanyakan gedung bersejarah berasal dari masa kolonial Belanda, sebab pada saat itu terdapat banyak arsitek Belanda dan arsitek asing yang lain memiliki kemampuan mumpuni, banyak memperkerjakan untuk membuat gedung-gedung megah di seluruh Indonesia, termasuk di kota Medan. Adapun bangunan-bangunan yang kini sudah dikategorikan bangunan bersejarah di Medan antara lain yaitu yang pertama yaitu Istana Maimun. Istana Maimun adalah istana yang dibangun pada masa Kesultanan Delhi dan masih tetap digunakan sampai saat ini, hingga menjadi salah satu ikon sejarah dari kota Medan. Kini istana ini dibuka untuk umum sebagai bagian dari wisata bangunan bersejarah di kota Medan. Luas istana ini kurang lebih 2.772 meter dan merupakan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Para wisatawan bisa berfoto di dalam istana dengan menggunakan baju adat Melayu yang disewakan sambil melihat-lihat peninggalan Kesultanan Delhi. Bagian sayap kanan istana terlarang untuk dimasuki pengunjung, karena area tersebut merupakan tempat tinggal para pewaris Kesultanan Delhi. Yang kedua yaitu adalah Masjid Raya Al-Masyun. Bangunan bersejarah di kota Medan berikutnya adalah sebuah masjid yang berdiri megah berwarna putih yang dibangun pada tahun 1906. Peninggalan dari kerajaan Islam Melayu Delhi. Desainnya bergaya campuran Timur Tengah, Eropa, dan India abad ke-18 dengan bentuk segi delapan yang simetris. Ada 5 bagian utama di masjid ini, yaitu ruang utama, tempat wudhu, menara, dan juga gerbang masuknya. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri dari gaya arsitekturnya pada bentuk bangunan, kubah, menara, dan pilar utama. Yang ketiga yaitu Kantor Pos Indonesia. Letak kantor pos ini ada di Jalan Balai Kota Medan, menghadap ke Lapangan Merdeka Medan, dan merupakan bangunan bersejarah di kota Medan yang berasal dari zaman penjajahan Belanda. Disinilah letak titik nol kota Medan dan juga kota lain di sekitarnya. Artinya, jarak pusat kota Medan ke seluruh lokasi di kota dan juga kota-kota lain di sekitarnya. Gedung ini dibangun pada tahun 1909 sampai dengan 1911 oleh arsitek bernama Snoef yang pernah menjabat sebagai Direktur Jawatan Pekerjaan Umum Belanda. Yang keempat itu adalah Gedung Lonsum. Gedung Lonsum merupakan bangunan zaman kolonial, dibangun dengan 5 lantai dan secara keseluruhan tampilan luarnya berwarna putih. Gedung tersebut dibangun dengan konsep arsitektur gaya Eropa dan gaya rumah-rumah yang ada di London pada masa abad 18 sampai 19. Karena keunikannya, gedung ini sering dipakai sebagai masyarakat Medan untuk latar foto. Biasanya tempat ini dijadikan lokasi berfoto pada malam hari karena keunikannya. Dengan cahaya lampu-lampu malam tak tanggung-tanggung, bahkan ada yang menjadikannya latar bersuah foto pak nikah. Gedung Lonsum yang merupakan cagar budaya juga merupakan gedung pertama di kota Medan yang menggunakan teknologi lift. Bentuk lift seperti sangkar besi bermotif bunga dengan dekorasi Art Deco. Lift ini digunakan sejak tahun 1910. Ini masih berfungsi dengan baik. Untuk perawatannya dilakukan setiap hari Sabtu dan setiap tahun didatangkan teknisi khusus dari Inggris. Dan yang terakhir yaitu Gedung Bank Indonesia Medan atau BI. Bangunan kantor Bank Indonesia Medan di dekat Lapangan Merdeka merupakan gedung peninggalan kolonialis Belanda pada masa penjajahan. Bangunan itu didirikan pada tahun 1906 dan pembangunannya ditangani oleh perusahaan arsitek asal Belanda, namun berkantor di Batavia. Arsitek yang merancang pembangunan bank ini adalah Hulswit
Vermoos dan Sjoepress. Pembangunannya selesai dalam waktu 1 tahun, tepat di tahun 1907. Bangunan yang digunakan sebagai pusat perbankan Belanda dengan nama De Javase. Bank Medan ini resmi dioperasikan pada awal berdirinya, dipimpin oleh L. von Hemmer. Sejak berdirinya sampai kekalahan Belanda, bangunan itu berfungsi sebagai pusat Bank Belanda.